Sekolah Minggu Gembira, kreatif, inovatif. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Aku percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Bertemu kembali dalam kelas kreativitas. Dan tema kita hari ini, satu keluarga. Dari Kejadian 49 ayat 1 sampai 28. Tujuannya supaya teman-teman memahami bahwa setiap perbedaan dalam keluarga Allah adalah bagian dari rencana Tuhan agar masing-masing kita dapat saling melengkapi dan tetap hidup rukun. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan keragaman budaya terbesar di dunia? Menurut data dari Badan Pusat Statistik, tahun 2020 ada lebih dari 1.200 suku dan sekitar 694 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai pulau. Wow, banyak sekali ya! Setiap suku punya cara hidup, adat, dan bahasa yang berbeda-beda. Tapi, meskipun berbeda-beda, kita semua tinggal di satu negara yang sama. Apa itu? Indonesia. Kita adalah satu keluarga besar sebagai bangsa Indonesia. Dalam Kejadian 49 ayat 1 sampai 28, Alkitab menceritakan tentang Bapak Yakub yang memberkati anak-anaknya. Dan ini yang menarik. Setiap anak Yakub memiliki sifat, karakter, ciri fisik, dan peran yang berbeda-beda. Mereka tidak sama, tetapi masing-masing mendapat bagian dan berkat khusus dari Tuhan. Anak-anak Yakub inilah yang kemudian menjadi nenek moyang dari 12 suku bangsa Israel. Mereka hidup di tempat yang berbeda-beda, punya tanggung jawab yang berbeda, dan membentuk komunitas yang berbeda. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, mereka tetap satu keluarga. Mereka saling mengasihi dan hidup berdampingan sebagai keluarga. Teman-teman, kisah ini menjadi contoh yang baik bagi setiap kita. Tuhan Yesus menghendaki kita hidup bersama meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda latar belakang, dan yang lainnya. Karena apa? Karena kita dipersatukan dalam kasih Kristus. Bahkan dengan teman-teman yang memiliki keyakinan berbeda, Tuhan mau kita tetap hidup rukun sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena di dalam Tuhan, kita semua adalah satu keluarga besar yang saling melengkapi, menguatkan. Nah, sekarang kita mau sama-sama lihat aktivitas kita hari ini. Sudah siap? Kalau sudah, yuk kita lihat sama-sama ya. Aktivitas pertama. Aktivitas yang pertama adalah ucap dan gerak. Dari Mazmur 67 ayat 5. Seperti ini bunyinya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Sekarang aku akan mencontohkan gerakannya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Nah, sekarang kalian ikuti ya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Sekali lagi ya. Kiranya suku-suku bangsa
bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Wow, saya yakin teman-teman sudah bisa semuanya. Good job! Sekarang untuk kelas besar. Kreativitasnya adalah satu keluarga, satu ikatan kasih. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita simak bersama-sama. Aktivitas kedua. Sekarang untuk kelas besar. Kreativitasnya adalah satu keluarga, satu ikatan kasih. Nah, kita akan membuat seperti ini. Tujuannya adalah supaya teman-teman belajar membangun ikatan sebagai satu keluarga rohani yang saling mendukung dan berjalan bersama dalam kasih Tuhan. Teman-teman juga dapat belajar untuk semakin kreatif membuat karya yang melambangkan sebuah keluarga yang saling terhubung. Perlengkapan apa yang kita perlukan? Kita memerlukan template gambar botol. Seperti ini. Kemudian kita memerlukan benang, kertas karton, warnanya terserah kalian. Kemudian kita memerlukan kertas HVS atau origami warna-warni untuk nanti buat hati-hatinya. Selanjutnya kita memerlukan alat tulis, pulpen, atau kalian menggunakan spidol, pensil warna juga boleh. Kita memerlukan gunting, lem, dan double tip. Cara membuatnya. Yang pertama, kalian bisa cetak template gambar botol yang tersedia di akhir modul. Seperti ini. Lalu, kalian potong bagian tepi, kalian gunting bagian tepinya, dan juga kalian gunting bagian dalamnya, seperti ini, bagian dalam ini, tetapi mulut botolnya jangan digunting. Tutup botolnya kalian gunting. Nanti akan jadi seperti ini. Jadi bolong di dua sisi ini, tapi di mulut botolnya tetap ada. Selanjutnya, siapkan plastik mika bening berukuran 13 x 13 cm. Tempelkan ke gambar botol yang sudah digunting. Seperti ini. Selanjutnya, siapkan benang sepanjang kurang lebih 40 cm. Lalu, kita ambil gambar tutup botolnya. Kita siapkan 2 tutup botol. Tadi 1 kita sudah dapatkan dari hasil guntingan yang pertama. Selanjutnya kalian bisa cetak kembali, lalu gabungkan menjadi 1, dan di tengahnya tempelkan benangnya. Ya, seperti ini. Selanjutnya, mari kita buat gambar hati. Kalian bisa cetak atau kalian gambar lalu gunting sebanyak 20-30 buah. Kalian bisa tuliskan nama kalian
nama saudara-saudara, keluarga kalian, teman-teman di kertas berbentuk hati ini. Selanjutnya, tempelkan gambar-gambar hati yang kalian sudah buat ke benang yang tadi ditempelkan di tutup botolnya. Ya, jadi seperti ini. Selanjutnya, kalian tuliskan nama-nama teman-teman atau saudara kalian, keluarga kalian yang kalian sayangi di dalam Tuhan pada kertas berbentuk hati ini. Selanjutnya, kalian bisa masukkan gambar hati-hati ini ke dalam botolnya. Bila kalian sudah masukkan, selanjutnya kita hiasi karya yang kita sudah buat ini. Kita tempelkan tulisan satu keluarga, satu ikatan kasih. Kalian boleh tempelkan juga dengan stiker-stiker lucu yang kalian punya, gambar-gambar dari template yang tersedia di akhir modul, kalian bisa cetak dan tempel untuk menghiasi kreativitas ini supaya bisa lebih baik. Ya, bila kalian sudah hias, maka akan jadi seperti ini. Kalian bisa tarik tutup botolnya, ada gambar hati-hatinya, ya, dengan nama-nama dari orang-orang yang kita kasihi. Hati-hati kecil yang tersusun rapi di dalam botol ini menggambarkan setiap anggota keluarga Allah yang terikat erat oleh kasih-Nya. Dan botol ini menjadi simbol wadah yang menyatukan semua hati di dalamnya. Seperti kasih Tuhan yang mempersatukan kita dalam satu keluarga kerajaan Allah untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Teman-teman, selamat mencoba ya! Baiklah teman-teman, aku yakin melalui ucap, gerak, dan aktivitas kita hari ini, kita memahami bahwa meskipun Tuhan menciptakan umat-Nya dengan berbagai perbedaan, tetapi kita tetap satu keluarga di dalam Tuhan. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sekolah Minggu Gembira, kreatif, inovatif.